Kalau kita ngomongin tentang kepercayaan diri, tentu objeknya adalah diri kita kan. Karena kan kepercayaan diri ini yang ngomongin tentang apakah kita percaya sama diri kita sendiri. Nah, tapi dari pengalaman gue mentoring nih sama klien, dari wawancara-wawancara dan riset yang udah dilakuin sama 1%, sebenarnya banyak banget nih orang yang punya masalah dalam kepercayaan diri, tapi ternyata objek yang dihiraukan itu cenderung bukan tentang diri mereka gitu. Jadi bukan masalah mereka tuh percaya sama diri mereka. Nah, lalu tentang siapa? Nah, biasanya orang-orang yang gak percaya diri ini, dari yang gue lihat ya, itu jauh lebih menghiraukan pendapat orang lain gitu. Jadi suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, suka ngerasa rendah diri jika dibandingkan gitu ya. Yang akhirnya perilaku-perilaku ini bikin ya orang jadi gak percaya diri. Jadi orang yang gak pede, menariknya ya, justru bukan gak pede karena diri mereka sendiri, tapi gak pede karena satu, pendapat dari orang lain, jadi entah itu omongan orang atau apa. Dan yang kedua, karena dia ngebanding-bandingin diri dia sama orang lain. Atau kalau istilah kerennya yaitu social comparison. Social comparison ini sebenarnya nggak selalu negatif, tapi emang seringnya ngasih dampak yang negatif sih gitu. Karena rata-rata orang yang nggak pede itu ngebanding-bandingin dirinya sama orang lain. Terutama ngebandingin dirinya sama orang yang lebih pinter, lebih kaya, lebih oke. Dan karena kita selalu ngebanding-bandingin kayak gitu, jadinya ya dampaknya bakal bikin kita jadi gejala-gejala yang negatif gitu. Kayak misalnya kita jadi insecure, kita jadi overthinking, kita jadi pemalu, kita jadi ragu, takut, dan kita nggak berani ngelakuin sesuatu yang baru, sekaligus kita juga nggak berani untuk nyoba berinteraksi sosial atau kenalan ya sama orang lain. Nah, berbagai gejala ini sebenarnya adalah gejala-gejala ketika lo merasa nggak percaya diri. Nah, makanya di video ini gue bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya supaya kita bisa jadi pede, terutama kalau misalnya kita sering ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Dan kalau misalnya kita selalu keganggu sama opini dan validasi dari orang lain. Jadi saran gue lo tonton video ini sampai habis supaya lo bisa dapetin insight-nya secara menyeluruh ya. Dan jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Pertama, sebenarnya nggak ada yang salah dengan ngebanding-bandingin. Tapi kalau udah berdampak negatif sebenarnya mendingan di stop aja. Cara ngestopnya gimana? Nah, ini penting nih. Lo perlu tahu kira-kira apa sih pemicu yang bikin lo ngebanding-bandingin diri lo sama orang lain. Biasanya kalau dari pengalaman gue nih nyoba menangani klien gue di mentoring, yang sering terjadi adalah orang ngelihat postingan di sosmed, biasanya itu di Instagram. Lalu setelah ngelihat postingan orang yang ternyata mungkin orang itu lebih oke daripada kita, lebih pintar, lebih ganteng, lebih cakep gitu ya. Jauh lebih beruntung lah intinya dari kita, traveling sana sini, meeting sana sini, ngisi acara di mana-mana. Nah, setelah kita ngelihat postingan dari orang itu, dari sanalah nih biasanya pemicu si klien-klien gue ini jadi ngebanding-bandingin dirinya sama orang, lalu ngerasa nggak pede gitu. Pemicu buat lo mungkin sama, tapi mungkin juga ya beda gitu. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi ada yang lain. Tapi kalau misalnya sama, which is gue menganggap kayaknya orang-orang tuh banyak yang kayak gini, gue sih sangat nyaranin untuk lo nge-mute story-story orang yang lo follow dulu. Jadi di stop dulu aja untuk follow atau di-mute dulu untuk orang-orang yang kira-kira bisa jadi pemicu buat lo untuk ngebanding-bandingin diri lo sama orang lain. Atau kalau mau sekalian di-uninstall dulu juga nggak apa-apa. Tapi gue pribadi sebenarnya nggak menyarankan uninstall. Kenapa? Karena ya banyak juga kok hal yang bermanfaat yang bisa kita dapat dari sosmed. Kita bisa jualan, kita bisa nge-follow sesuatu yang bermanfaat dan lain sebagainya gitu. Karena gini, kita bisa aja nge-mute orang yang menurut kita toksik atau menurut kita memicu kita membanding-bandingkan diri kita. Lalu kita juga bisa ganti kan, akun-akun yang udah kita mute, kita coba follow tuh akun-akun yang emang ngasih kita value, yang bikin diri kita berkembang gitu. Contoh, kalau misalnya lo hobi fotografi nih, lo suka fotografi, ya udah berarti lo bisa follow tuh akun-akun yang berkaitan sama fotografi. Supaya apa? Supaya lo bisa belajar lebih banyak dari sosmed. Jadi ketika lo ngeliat sosmed, bukan hanya lo nge-scroll lalu lo ngeliat sesuatu terus lo ke-trigger gitu jadi negatif, jadi ngebanding-bandingin. Tapi yang bagus itu kalau lo ngeliat sosmed, lo jadi ngeliat sesuatu yang bermanfaat. Lo jadi termotivasi, lo jadi bersemangat, lo jadi dapat ilmu baru dan lain sebagainya. Nah, jadi gitu ya. Kalau saran gue, lo cari tahu pemicunya, lalu lo stop pemicu itu. Kalau pemicunya adalah instastory teman lo di Instagram, ya lo mute dulu aja story teman lo itu gitu. Dan lo bisa ganti sama akun-akun lain yang sekiranya bakalan bermanfaat buat lo. Jadi kalau dari gue sih gak usah uninstall, tapi lo mute, lo ganti tuh following lo sama
emang yang bermanfaat gitu, yang bisa bikin lo semangat, yang bisa bikin lo dapat ilmu baru dan lain sebagainya gitu ya. Tips yang kedua, daripada lo ngebandingin diri lo sama orang lain, mendingan lo coba nih ngebandingin diri lo sama diri sendiri yang dulu gitu. Terutama hal-hal positifnya. Jadi kita tuh sekalian refleksi diri juga gitu. Kira-kira apa nih progres kita dari misalnya bulan kemarin atau tahun kemarin yang patut kita syukuri. Nah, ini juga bakalan ngelatih kita buat bersyukur. Kalau gue menangani klien mentoring gue, biasanya sih gue akan selalu ngasih tugas berupa nyatet gratitude journal. Supaya si klien gue ini bisa lebih banyak bersyukur. Dan juga lebih menyadari progres-progres kecil yang positif gitu. Jadi, supaya orang itu bisa ngebandingin dirinya gak sama orang lain, tapi sama dirinya aja yang dulu gitu. Untuk ngelihat progresnya dan untuk mensyukuri apa yang udah dia dapat sampai saat ini. Karena sering banget orang itu ngebandingin dirinya sama orang lain, tapi kayak ketika ditanya hal-hal tentang dirinya sendiri, progresnya, apa yang mereka syukuri, apa yang mereka dapat, itu mereka nggak bisa jawab gitu. Karena apa? Karena fokusnya lebih ke orang lain. Nah, sekarang makanya gue saranin sih lo untuk fokus aja sama diri lo sendiri. Itu tips yang kedua ya. Jadi kenali pemicunya dan stop, lalu lo fokus sama diri lo sendiri. Tips yang ketiga, lo bisa coba untuk cerita dan minta feedback ke orang lain. Kadang kita juga butuh selain feedback dari diri sendiri, selain mengenali diri kita sendiri ya, tapi kita juga kadang butuh feedback dari orang lain. Kita juga sebagai manusia butuh tempat nih untuk menceritakan keluh kesah kita. Nah makanya kalau misalnya selama ini lo sulit membuka diri sama orang, sulit cerita, sulit untuk berkeluh kesah dan minta feedback, please mulai saat ini cobalah untuk lo mulai membuka diri. Kenapa? Karena kalau lo gak membuka diri ya nanti susah buat lo untuk memulai hubungan dengan orang baru, susah buat lo untuk punya kedekatan sama orang lain, entah itu sama sahabat atau sama gebetan, dan susah juga untuk mengembangkan diri lo jadi lebih oke gitu, jadi lebih percaya diri. Jadi mulai aja buka diri, mulai coba cerita, mulai coba minta feedback ke orang lain. Karena kan lo juga butuh tuh sebenarnya feedback dari orang supaya lo bisa dapat perspektif yang baru gitu, yang bukan hanya dari otak lo doang, dan lo juga bisa mengevaluasi diri lo dengan lebih baik lagi. Siapa tahu kan ada pandangan yang selama ini tuh mungkin terlalu negatif gitu di lo, atau kurang tepat dari diri lo. Misal mungkin lo selalu mikir bahwa lo tuh bukan orang yang pantas gitu, lo bukan orang yang jago ngapa-ngapain, bukan orang yang baik. Tapi siapa tahu kan teman kita gitu, atau misalnya gebetan kita atau orang tua kita itu punya pandangan yang berbeda terhadap kita, dan bisa jadi ini bakalan ngebuka pikiran kita juga. Dan ini bisa kita jadiin acuan buat mengembangkan diri kita dan mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Nah, feedback ini juga bisa aja lo dapetin selain dari temen, keluarga, dan sebagainya. Itu bisa lo dapetin dari konsultasi sama profesional. 1% sendiri sebenarnya punya layanan mentoring dan konseling dengan mentor dan psikolog yang tentunya nanti kalau misalnya lo mau nyoba nih layanan konsultasi, itu mereka bakalan ngedengerin keluh kesah lo, ngasih feedback ke lo, ngasih saran dan ngasih solusi atau perspektif yang kira-kira lo butuhin. Jadi kayak kalau misalnya lo ngerasa, wah gimana nih ke temen, ke orang tua agak canggung gitu minta feedback, lo sebenarnya bisa aja minta feedback ke profesional gitu. Nah dengan ikut layanan konsultasi dari 1%, entah itu mungkin mentoring atau konseling, lo sebenarnya bukan hanya dapat feedback doang, tapi yang pertama lo juga bakal dapat psikotes. Jadi nanti ada 3 tes utama yang lo bakal dapat hasilnya. Ada tes kepribadian, tes minat bakat, tes tingkat kesehatan, sekaligus tes tentang tingkat stres yang lo alami akhir-akhir ini. Jadi ini bakalan ngebantu lo untuk mengenali diri lo lebih dalam, dan ngebantu psikolog juga dan mentor buat ya ngasih feedback ke lo, karena mereka kan bakal baca psikotesnya, lo juga bakalan baca psikotesnya. Selain itu, yang kedua lo bakalan dapet tugas juga untuk menangani masalah lo. Jadi bukan hanya dapet saran yang terlalu teoritis apa gimana, tapi lo juga bakalan dapet tugas yang praktis gitu, yang bisa lo kerjain. Biasanya kita ngasih dalam bentuk worksheet. Lo bisa lihat nih beberapa contoh worksheetnya. Ada dari goal setting, ada juga gratitude journal, ada latihan meditasi, latihan mindfulness, dan lain sebagainya. 1% udah punya ratusan worksheet yang nanti bisa kita kasih ke lo. Jadi biasanya lo dapetin dari mentor atau psikolog, karena biasanya worksheet ini disesuaikan dengan masalah yang lo alami. Jadi kalau misalnya lo punya masalah overthinking, kita bakalan misalnya ngasih worksheet yang mindfulness gitu. Yang ketiga, tentunya waktu konsultasinya ini lumayan lama. Kalau misalnya mentoring lo bakalan dapet selama 75 menit sesinya, dan kalau misalnya konseling lo bisa dapet sesi sampai 90 menit. Nah kalau lo tertarik buat ikut layanan ini, lo bisa daftar di link yang udah gue taruh di deskripsi.
Nah 1% kan nyediain banyak paket nih. Ada yang paket bundling, di mana lo bisa mesen beberapa sesi sekaligus. Ada juga paket yang sebentar, misalnya cuma 30 menit. Ada juga paket yang sama psikotes 75 menit. Dan lain sebagainya. Banyak banget lah intinya paketnya. Dan gak jarang bikin kita bingung juga. Emangnya harus pilih paket yang mana gitu? Nah, kalau misalnya lo bingung mau milih paket yang mana, mau mentoring atau konseling, mau beli bundling atau satuan, nah tenang aja. Lo gak usah bingung karena 1% punya psikotes gratis yang bisa lo coba nih, yang bakalan ngebantu lo untuk memilih paket mana yang lo butuhin, paket mana yang kira-kira kita saranin, berdasarkan budget yang lo punya, berdasarkan tingkat keparahan masalahnya, dan berdasarkan berbagai faktor lain yang bisa lo coba secara gratis. Jadi linknya bakalan gue taruh di deskripsi kalau misalnya lo mau coba, dan juga di comment section. Jadi kalau lo bingung, kira-kira lo harus mentoring, konseling, paket yang mana, paket yang ini, A, B, C gitu. Lo kerjain aja psikotesnya, nanti AI dan perhitungan psikotesnya itu bakalan ngasih kesimpulan, kira-kira paket apa aja sih yang disarankan buat lo gitu. Gitu ya. Jadi lo bisa nyoba psikotes gratis dari 1%. Yang keempat, selalu ingat bahwa fokus sama ngebanding-bandingin diri sama orang lain, itu kemungkinan besar bakalan bikin kita kehilangan fokus dan sulit buat maju gitu. Jadi ini tips yang keempat dari gue, lo fokus aja sama perilaku yang bisa lo lakuin. Jadi daripada lo ngebanding-bandingin diri sama orang lain, daripada lo overthinking, kebanyakan mikir gitu ya, lebih baik lo tanyain ini ke diri lo. Apa nih hal yang bisa gue lakuin supaya diri gue bisa berkembang menjadi lebih baik? Tanyain ini ke diri lo, gue ulangi lagi ya. Apa nih hal yang bisa gue lakuin supaya diri gue bisa berkembang menjadi lebih baik? Karena dengan lo menanyakan ini, pikiran lo jadinya fokus sama perkembangan diri lo, bukan sama orang lain, bukan sama kekurangan diri lo, dan bukan dengan ngebanding-bandingin gitu. Nanti jawaban dari pertanyaannya, apa yang bisa lo lakukan ini ya, ini pasti banyak gitu. Ntar lo mungkin kepikiran buat ikut mentoring, ikut konseling, atau bisa juga lo kepikiran buat nyari channel-channel lain yang lebih bermanfaat gitu di YouTube dan ngelakuin tips-tipsnya. Bisa juga lo mungkin ikut kursus entah di mana gitu ya. Bisa ikut kelas online 1%. Intinya bisa banyak gitu. Intinya bisa banyak hal yang lo lakuin. Tapi ingat, ide-ide ini biasanya akan lebih mudah muncul kalau misalnya lo menanyakan hal yang tadi gitu. Kalau misalnya lo menanyakan, apa nih yang bisa gue lakuin? Nah ini kan fokusnya sama perilaku gitu kan. Bukan fokus pada ngebanding-bandingin diri kita. Bukan fokus sama hal negatif. Bukan fokus sama hal yang gak penting gitu. Jadi kalau nanti pikiran lo selalu ngebanding-bandingin diri lo sama orang lain, please gue saranin ya, lo coba suruh pikiran lo untuk fokus aja ke diri lo sendiri dan fokus ke perilaku yang bisa lo lakuin. Ingat, gue ulangi lagi ya ini, selalu tanyakan ke diri lo sendiri, apa nih yang bisa gue lakuin sekarang yang bisa mengembangkan diri gue menjadi lebih baik. Nah, nanti jawabannya pasti nanti akan mengarahkan lo ke perilaku yang bermanfaat gitu ya. Mungkin sekian dari gue. Akhir kata, gue berharap semoga video ini bisa ngasih informasi yang berguna buat lo dan ngebuat lo menjadi lebih baik ya. Seenggaknya 1% setiap harinya. Kalau lo tertarik buat daftar mentoring atau konseling, dan lo tertarik juga untuk ngerjain psikotes yang tadi gue bilang, lo bisa klik linknya di deskripsi. Gue Evan dari 1%. Thanks.